Assalamualaikum. Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali di channel Belajar AKM. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengerjakan latihan soal penilaian akhir semester 1 mata pelajaran IPA kelas 8 tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe ya untuk mendapatkan video terbaru latihan soal PAS yang lainnya. Oke, sebelum kita lanjut, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Soal yang pertama, fungsi sistem rangka antara lain melindungi organ internal. Pada tubuh manusia, tulang yang melindungi jantung dan paru-paru serta otak secara berturut-turut adalah. Oke, soal yang pertama yaitu berkaitan tentang sistem rangka. Nah, pada tubuh manusia, tulang yang melindungi jantung dan paru-paru merupakan tulang rusuk, sedangkan tulang yang melindungi bagian otak merupakan tulang tengkorak. Sehingga untuk soal yang pertama, secara berturut-turut yang melindungi jantung, paru-paru, dan otak merupakan tulang rusuk dan tulang tengkorak. Sehingga untuk soal nomor 1, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian B. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tipe persendian yang terdapat pada rahang adalah A. Sendi geser, B. Sendi putar, C. Sendi pelana, dan D. Sendi engsel. Kita jelaskan satu persatu. Pertama ada sendi geser. Sendi geser artinya memiliki gerakan menggeser. Letaknya ada di bagian pergelangan kaki, pergelangan tangan, serta pada ruas tulang belakang. Kemudian ada sendi putar. Sendi putar memiliki gerakan memutar. Letaknya ada di bagian tulang leher yang menghubungkan dengan tulang kepala. Kemudian yang ketiga ada sendi pelana. Sendi pelana dapat digerakkan ke dua arah. Contohnya, sendi yang menghubungkan ibu jari dengan telapak tangan. Kemudian bagian D ada sendi engsel. Sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Contohnya, sendi pada bagian siku, pada bagian lutut, serta pada bagian rahang. Sehingga untuk soal nomor 2, tipe persendian yang terdapat pada rahang adalah sendi engsel yang bagian D. Oke, kita ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Salah satu perbedaan otot polos dan otot lurik adalah. Oke, ini merupakan tabel perbandingan 3 jenis otot. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kali ini yang akan kita bandingkan adalah otot polos dan otot lurik. Pertama, otot polos berbentuk serabut. Nah, ini salah karena otot polos memiliki bentuk gelendong. Kemudian otot lurik berbentuk gelendong, ini juga salah karena otot lurik memiliki bentuk silindris atau serabut. Otot polos memiliki inti sel banyak. Ini salah ya, karena otot polos memiliki inti sel 1, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian otot lurik berinti sel 1. Nah, ini salah karena harusnya otot lurik memiliki inti sel yang banyak, seperti pada gambar berikut. Kemudian bagian C, otot lurik letak inti sel ada di tepi sel. Nah, ini benar ya, karena otot lurik letak inti selnya ada di bagian tepi. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut, letak inti sel ada di bagian tepi. Otot polos letak inti sel ada di bagian tengah. Nah, ini juga benar. Pada gambar berikut, letak inti sel ada di bagian tengah ya. Kemudian bagian D, otot lurik gerakannya tidak mudah lelah. Nah, ini salah karena otot lurik gerakannya disadari, yang artinya gerakannya mudah lelah. Kemudian otot polos gerakannya mudah lelah. Ini salah karena otot polos gerakannya tidak disadari sehingga harusnya tidak mudah lelah.
Sehingga untuk soal nomor 3, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian C. Oke, kita ke soal yang berikutnya, soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut, tulang pengumpil dan lengan atas berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Oke, ini merupakan gambar tulang lengan. Yang bagian atas merupakan tulang lengan atas, kemudian yang bagian bawah ini merupakan tulang lengan bawah. Oke, tulang pengumpil letaknya lurus dengan bagian jempol. Jika kita perhatikan tulang-tulang jari berikut, maka yang merupakan tulang jempol adalah yang bagian paling tepi ini ya. Kemudian yang lurus dengan tulang jempol yaitu nomor 5. Nah, ini merupakan tulang pengumpil. Sehingga tulang pengumpil ditandai oleh nomor 5. Kemudian lengan atas tentu saja yang bagian ini ya yang bernomor 1. Sehingga untuk soal nomor 4, tulang pengumpil dan lengan atas berturut-turut ditunjukkan oleh nomor 5 dan 1 yang bagian D. Oke, kita ke soal yang berikutnya, soal nomor 5. Gangguan yang terjadi pada tulang belakang pada gambar yang disebabkan oleh kebiasaan duduk yang salah adalah pada gambar berikut, tulang belakang cenderung ke arah depan. Ini merupakan arti dari lordosis, di mana tulang belakang cenderung maju ke depan. Kemudian yang kedua ada kifosis. Kifosis artinya membungkuk. Jika teman-teman ingin mudah menghafal, tandai saja yang bagian ki. Ki itu artinya aki-aki. Ciri-cirinya yaitu membungkuk ya. Kemudian yang bagian C ada skoliosis. Skoliosis ditandai dengan gangguan tulang belakang yang miring. Sedangkan bagian D, fraktura, merupakan patah tulang. Patah tulang ini terjadi misalkan pada saat kita kecelakaan dan sebagainya. Sehingga untuk soal nomor 5, kebiasaan duduk yang salah pada gambar berikut merupakan ciri-ciri dari lordosis yang ditandai dengan tulang punggung cenderung maju ke depan. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Dani ingin memiliki otot yang besar seperti seorang binaragawan. Dia rajin berolahraga, namun setelah sekian lama, impiannya tidak pernah kunjung tercapai. Pendapat yang benar tentang otot Dani tak kunjung membesar disebabkan oleh A. Dani berolahraga terlalu keras. B. Dani berolahraga tak memiliki instruktur. C. Dani kelebihan minum air putih. Dan D. Dani kurang mengkonsumsi makanan berprotein. Nah, pada soal nomor 6 yang ditanyakan adalah otot Dani tak kunjung membesar seperti seorang binaragawan. Alasannya kenapa? Tentu saja karena Dani kurang mengkonsumsi makanan berprotein. Karena makanan yang berprotein ini dapat menambah massa otot. Nah, umumnya para binaragawan banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Oke, mudah ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Grafik yang menunjukkan gerak benda gerak lurus beraturan adalah, nah di sini ada grafik pertama, grafik kedua, grafik ketiga, dan grafik yang keempat. Oke, biar lebih mudah, maka kita jelaskan satu persatu ya. Mulai dari grafik yang pertama. Jadi pada grafik pertama ada S atau jarak terhadap T atau waktu. Nah, pada grafik pertama berikut, grafik S terhadap T pada gerak lurus beraturan, betul ya grafiknya seperti ini. Artinya berapapun jaraknya memiliki kecepatan yang sama. Nah, agar lebih mudah kita buat permisalan seperti berikut. Misalkan di sini waktunya ada 1 detik, 2 detik, dan 3 detik. Kemudian pada jarak ada jarak 2 meter, 4 meter, dan 6 meter. Oke, teman-teman tentu masih ingat rumus untuk menentukan kecepatan atau V. Untuk menentukan V, rumusnya adalah S per T atau jarak dibagi dengan waktu. Oke, pada permisalan yang pertama, yaitu pada jarak 2 meter dan waktu 1 detik, kita akan tentukan berapakah kecepatannya. Jadi jaraknya adalah 2 meter dan waktunya adalah 1 detik.
2 dibagi 1 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Kemudian kita akan menentukan kecepatan yang kedua. Pada jarak 4 meter dan waktu 2 detik, berapakah kecepatannya? Jadi jaraknya sama dengan 4 meter dan waktunya sama dengan 2 detik. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Sama ya? Oke, kemudian kita lanjut ke permisalan yang ketiga. Akan kita tentukan kecepatannya dengan rumus S per T lagi. S yaitu jarak pada jarak 6 meter dan T yaitu pada waktu 3 detik. Berapakah kecepatannya? Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 meter per sekon. Nah, ternyata ketiganya memiliki kecepatan yang sama. Sehingga pada grafik nomor 1 menunjukkan gerak benda GLB. Jadi grafik pertama benar ya. Kemudian kita ke grafik yang kedua, ada grafik V atau kecepatan terhadap P atau waktu. Nah, pada GLB tandanya memiliki kecepatan yang sama. Nah, pada grafik yang kedua, kecepatannya lurus saja seperti ini. Artinya, grafik yang kedua merupakan grafik benda GLB. Jadi, grafik yang kedua ini benar ya. Kemudian kita ke grafik yang ketiga. Pada grafik ketiga ada percepatan terhadap T atau waktu. Pada GLB, selain memiliki kecepatan yang sama, ditandai dengan memiliki percepatan sama dengan 0. Nah, pada grafik nomor 3, percepatannya ada di sini ya, yang artinya nilainya sama dengan 0. Sehingga grafik nomor 3 jawabannya benar ya, merupakan grafik gerak benda GLB. Kemudian kita ke grafik yang keempat, di sini ada V atau kecepatan terhadap T atau waktu. Nah, pada grafik nomor 4 ditandai dengan garis yang menurun. Artinya, pada grafik berikut merupakan grafik GLBB yang diperlambat. Sehingga grafik nomor 4 bukan merupakan grafik gerak benda GLB. Jadi untuk soal nomor 7, jawaban yang benar adalah grafik pertama, kedua, dan ketiga, yang bagian A. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 8. Grafik berikut menunjukkan kecepatan benda yang bergerak lurus dalam selang waktu 40 detik. Jarak yang ditempuh benda tersebut adalah, pada soal nomor 8 ada grafik V atau kecepatan terhadap waktu. Nah, yang ditanyakan pada soal adalah jarak. Maka untuk menentukan jarak, sama saja kita akan menentukan luas area. Jadi luas area inilah yang akan kita cari. Nah, jika kita perhatikan, luas area tersebut memiliki bentuk trapesium, maka kita akan menentukan luas area tersebut menggunakan rumus luas trapesium. Rumus luas trapesium yaitu A atau sisi yang ada di bagian atas ditambah dengan B atau sisi pada bagian bawah dibagi dengan 2 dikali dengan T atau tinggi. Oke, kita masukkan satu persatu. A atau sisi yang bagian atas yaitu jarak dari sini ke sini. Nilainya adalah 10 ya. Kita masukkan 10. Ditambah dengan B yaitu sisi yang bagian bawah. Sisi yang bagian bawah panjangnya adalah dari sini ke sini. Nilainya adalah 40. Maka kita tulis di sini B nilainya sama dengan 40. Kemudian dibagi dengan 2 dikali dengan T atau tinggi. Tingginya adalah yang bagian ini ya. Nilainya adalah 15. Maka di sini kita masukkan 15. Oke, sekarang tinggal kita hitung. 10 ditambah 40 sama dengan 50 dibagi dengan 2 dikali dengan 15. 50 dibagi 2, 25 dikali dengan 15. 25 dikali 15 hasilnya adalah 375 meter. Jadi untuk soal nomor 8 pilihan jawabannya adalah yang bagian D, 375 meter. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 9.
Oke, soal nomor 9, Budini akan pergi ke sebuah gedung pertemuan. Jarak dari rumah Budini ke gedung pertemuan adalah 115 km. Budini berangkat dari rumah pukul 9, menuju gedung pertemuan menggunakan kendaraan dengan kecepatan 50 km per jam. Budini akan sampai di gedung pertemuan pada pukul berapa? Oke, jadi agar lebih mudah kita buat ilustrasi seperti berikut. Jadi Budini berangkat dari rumah, misalkan ini adalah rumah Budini, menuju sebuah gedung pertemuan. Jarak dari rumah ke gedung pertemuan adalah 115 km. Kemudian Budini berangkat dari rumah pukul 9. Menuju gedung pertemuan, Budini menggunakan kendaraan dengan kecepatan 50 km per jam. Ini adalah sebagai V ya, atau kecepatan V-nya sama dengan 50 km per jam. Nah, yang ditanyakan adalah pukul berapa Budini sampai pada gedung tersebut. Nah, sehingga kita akan mencari T atau waktu. Untuk mencari T, teman-teman tentu masih ingat rumusnya, yaitu T sama dengan S per V. Atau waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, kita tulis di sini berarti T sama dengan jaraknya 115 km dibagi dengan V, yaitu kecepatannya 50 km per jam. 115 dibagi 50 sama dengan 2,3 jam. Nah, dalam bentuk lain 2,3 jam dapat dituliskan 2 jam plus 0,3 jam. Oke, berarti 2 jam ditambah 0,3 itu artinya 3/10 ya. Nah, teman-teman tentu masih ingat 1 jam sama dengan 60 menit. Maka, jika 0,3 atau 3/10 ini kita ubah menjadi menit, tinggal dikali dengan 60. Jadi, 3/10 dikali dengan 60, hasilnya adalah 0-nya dicoret, berarti tinggal 3 dikali dengan 6. 3 dikali 6 sama dengan 18. 18 menit ya. Oke, jadi hasilnya adalah 2,3 jam ini sama dengan 2 jam 18 menit. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Budini berangkat dari rumah pukul 9. Sehingga untuk menentukan Budini sampai di sini jam berapa, sama dengan pukul 9 ditambah 2 jam 18 menit sama dengan 9 ditambah 2, 11 ya. Jadi pukul 11 lebih 18 menit. Jawabannya adalah yang bagian B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 10. Oke, soal nomor 10, sebuah benda bermassa 5 kg diam di atas tanah. Benda tersebut mengalami percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Gaya benda yang bekerja pada benda tersebut adalah sebesar titik-titik. Oke, pada soal nomor 10 yang ditanyakan adalah gaya berat benda, atau kita akan menentukan W. Teman-teman tentu masih ingat rumus untuk menentukan W atau gaya berat sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, di soal disebutkan bahwa benda tersebut memiliki massa 5 kg. Maka ini merupakan M atau massa. Kemudian, benda tersebut mengalami percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon. Nah, ini merupakan G ya. Nah, tinggal kita masukkan di sini. W sama dengan M atau massanya 5 kg dikali dengan G, gravitasi sebesar 10. Kemudian 5 dikali 10 sama dengan 50. Sehingga gaya berat pada benda tersebut sama dengan 50. Jangan lupa satuannya adalah Newton. Jadi untuk soal nomor 10, pilihan jawabannya adalah yang bagian B, 50 Newton. Nah, sekian pembahasan soal PAS IPA kelas 8 semester 1 tahun 2022.
Silakan share video ini ke teman-teman kalian yang akan mengikuti ujian PAS IPA. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, jangan lupa subscribe channel Belajar AKM untuk mendapatkan video terbaru tentang pembahasan soal yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.